Siapa sih? Apa tadi Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Bapak tahu dari mana tadi COVID itu adalah pandemik? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya kenapa dikasih nama COVID? Kenapa Pak? Bapak tanya dong, kenapa nggak masuk di Indonesia harus namanya COVID? Kalau nggak salah virusnya ya namanya ya? Iya, saya tahu Pak. Bapak belajar kan kedokteran medis. Iya. Karena kedokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permainan Big Pharma, Pak. Oke. Ya. Makanya semua dunia harus menerima namanya COVID. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Nggak pernah ada yang bertanya. Karena apa? Kita orang-orang sudah di shock terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Jadi tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya, ada latar belakangnya. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang, siapa yang sudah kena jab akan menerima sertifikat, right? Ya. Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya artificial, 9-nya I. Jadi barang siapa sudah dapat jab, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia, dan akan dikontrol oleh artificial intelligence. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Bapak taunya dari mana Pak? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh ya mengatakan akan ada air bah belum terjadi. Ya. Dan dia membangun bahtera di atas bukit. Oke. It doesn't make sense at all. Oke. Ya, apa yang terjadi? Bapak taunya dari mana? Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti, kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok logi juga Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019, nggak ada yang meleset. Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya nggak dengan cellular phone? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan iKTP. Bukan, digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya. Antara handphone yang smartphone yang kita terima tahun 2008, mulai dari iOS dan Android, itu berkembang begitu pesat, dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada di situ. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu giringan mereka. Sehingga merebak di mana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini Pak? Ya mereka yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti itu. Enggak, itu ada yang ngatur Pak. Ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Ya. Who run the system of the world? Siapa? Siapa Pak? Siapa? Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller Foundation. Siapa sih? Apa tadi Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia, dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan, kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasilnya. Makanya foundation sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya, dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya, sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan.